Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini dari serial kajian Matan Abi Syuja, kita kembali akan melanjutkan beberapa pembahasan dari Al-Qadi Abu Syuja yang beliau sebutkan dalam kitabnya Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang masalah kulit, ya, tentang masalah kulit yang dimana para ulama biasa menyinggung masalah ini karena kulit dahulu biasa digunakan untuk wadah atau bejana sebelum berwudu. Wadah atau bejana yang digunakan untuk berwudu. Sini Abu Syuja itu mengatakan ya tentang hukum masalah kulit di sini. Ya, di sini kalau kita dapati kulit dari bangkai, ini bagaimana kita memperlakukannya? Kalau kita mendapati kulit dari bangkai, yaitu bangkai itu adalah hewan yang disembelih bukan lewat jalan yang syar'i, bukan lewat jalan yang benar, atau disembelih oleh orang yang tidak diperbolehkan untuk menyembelih yang syar'i. Nah, di sini Abu Syuja mengatakan kalau kita menggunakan kulit di mana kulitnya ini bangkai, ya, maka kulit tersebut itu bisa suci dengan cara disamak, dengan cara dibak. Istilah bahasa Arabnya adalah dibak. Beliau katakan wajludul maitati tathuru bidibak. Kulit bangkai itu kalau mau digunakan maka bisa suci dengan cara disamak, dengan cara dibak. Cara disamak di sini maksudnya adalah yaitu bangkai tadi itu najis, maka najisnya tadi dihilangkan dengan cara tertentu, dikeringkan misalnya, lalu setelah itu nanti akan hilang sifat najisnya. Yang najisnya tadi sifatnya basah, kemudian jadi kering, hilang bekas-bekas dari najis tersebut. Beliau katakan bahwasanya kulit bangkai itu semuanya itu bisa suci. Semuanya itu bisa disucikan dengan cara dibak, dengan cara disamak. Namun beliau kecualikan di sini untuk dua kulit. Ya, untuk dua kulit, yaitu untuk kulit anjing dan kulit babi. Beliau katakan illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Maka kulit anjing dan kulit babi, ya, ini tidak bisa disucikan, ya, walaupun dengan cara dibak, walaupun dengan cara disamak, walaupun dengan cara dikeringkan tadi hilang bekas-bekas najisnya, tetap dalam keadaan najis meskipun ya disamak atau dibak. Nah, tentang masalah ini, yaitu tentang masalah dibak atau tentang masalah disamak ini, dengan maksudnya tadi adalah kita mensucikan kulit yang tadi adalah kulit bangkai, maka di sini para ulama itu berselisih pendapat. Ada yang memilih seperti pendapat Abu Syuja di sini atau pendapat ulama Syafi'iyah bahwasanya seluruh kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Termasuk di dalamnya adalah berarti kulit buaya, termasuk adalah kulit kucing, termasuk adalah kulit hewan-hewan yang haram sekalipun untuk dimakan. Maka itu bisa suci dengan cara disamak seperti ini. Ya, jadi termasuk tadi kulit buaya, termasuk itu tadi kulit ular, ya, termasuk gitu kulit ya kucing misalnya, kalau kulitnya ingin dimanfaatkan untuk dibuatkan kerajinan misalnya, maka itu bisa suci dengan cara disamak. Ya, namun di sini dikecualikan hanya dua kulit, yaitu kulit anjing dan kulit babi. Kemudian ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya ya semua kulit itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, ini pendapat yang kedua. Semua kulit itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Kemudian ada yang merinci ya menjadi pendapat ketiga di sini yang kami sebutkan, yaitu kulit bangkai itu bisa suci jika kulit bangkainya itu adalah dari kulit hewan yang halal dimakan. Ya, ini dari kulit hewan yang halal dimakan. Berarti dari kulit sapi itu bisa, dari kulit kambing itu bisa, dari kulit ayam juga bisa. Ya, namun kalau dari kulit dari hewan yang haram dimakan, maka itu tidak bisa suci walaupun dengan cara disamak. Ini adalah dari mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Di antaranya ya, kalau dalil yang membolehkan menyamak, ya, artinya kulit itu bisa jadi suci dengan cara disamak, yaitu sabda Nabi SAW, idza dubighal ihabu faqad tahur. Jika kulit dari bangkai itu dibak, yaitu disamak, maka kulit tersebut itu jadi suci.
Ya. Jalan cerita dari hadis ini, kalau lihat dari riwayat yang lainnya, itu diceritakan bahwasanya hadis ini yang dimaksudkan adalah untuk ya kambing, kulit kambing, kulit syat, kulit kambing. Karena Nabi SAW itu pernah melewati seseorang yang memiliki kulit kambing seperti ini, kemudian Nabi SAW itu katakan seperti tadi, jika kulit dari bangkai itu disucikan dengan cara disamak, maka kulit tersebut jadi suci. Maka dari sini ya, dalil dari pertama tadi ini untuk dalil yang sifatnya umum, untuk ulama yang membolehkan semua kulit itu bisa suci dengan cara disamak ya. Namun pendapat yang lainnya, itu pendapat ketiga yang terakhir yang kami sebutkan, yaitu karena mengkompromikan, karena dilihat dari jalan cerita hadis itu mengatakan bahwasanya kulit yang bisa disucikan itu hanyalah kulit dari hewan yang halal dimakan, karena ceritanya tadi itu mengisahkan tentang kambing, dan kambing itu adalah hewan yang halal dimakan. Jadi kalau mengkompromikan dalil yang ada ya, maka mungkin pendapat yang lebih selamat adalah jika kita memilih dengan cara mengkompromikan dalil, yaitu yang bisa jadi suci itu hanyalah hewan yang halal dimakan ketika hidupnya. Jadi hewan yang halal dimakan ketika hidupnya, ketika dia itu mati dalam keadaan bangkai, dalam keadaan misalnya penyembelihan yang tidak syar'i, maka ketika dia itu mati, maka kulitnya kalau kita ingin manfaatkan itu bisa, yaitu dengan cara disamak atau dengan cara dibak tadi. Sedangkan di sini dikatakan bahwasanya di sini dikatakan kulit anjing dan kulit babi ini tetap tidak bisa disucikan walaupun itu telah disamak ya. Ini menjadi pendapat dari Abu Syuja dan ulama Syafi'iyah yang lainnya. Ini menjadi pendapat dari ulama Syafi'i yang lainnya. Yaitu kalau kita lihat di sini mereka berdalil tentang haramnya babi ketika hidupnya. Ya, kalau menunjukkan haramnya di dalam ayat juga disebutkan bahwasanya babi itu rijisun, artinya babi itu najis. Kemudian untuk anjing sendiri ya, mereka berdalil demikian karena menganggap bahwasanya anjing ya ketika hidupnya itu seluruh tubuhnya itu najis ya, termasuk kulitnya itu najis. Maka ketika anjing itu mati ya dalam keadaan tidak wajar, maka jadi bangkai, maka kulit anjing di sini tetap tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ini kalau menganggapnya seluruh tubuh anjing itu najis. Namun kalau mengambil pendapat yang menyatakan bahwasanya karena memahami hadis idza walagal kalbu ya, jika anjing itu menjilat air ya, jika anjing itu menjilat air yang ada dalam bejana, maka kalau melihat dari tekstual hadis bahwasanya yang najis itu cuma jilatan anjing ketika dia itu menjilat bejana, artinya ketika menjilat kulit itu tidak sampai dicuci 7 kali. Yang diperintahkan dicuci 7 kali itu cuma ketika anjing tersebut itu menjilat bejana yang ada airnya ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya cuma air liurnya saja yang najis ya, tidak bagian tubuh yang lainnya. Kalau kita melihat pendapat ini, maka cuma tertinggal satu hal saja di sini, yaitu satu hewan saja yang kulitnya itu najis walaupun dengan cara disamak, yaitu babi, kalau melihat dari penjelasan dari Abu Syuja tadi. Kemudian Abu Syuja mengatakan pula bahwasanya ya, termasuk pula yang tetap tidak bisa jadi suci setelah disamak atau setelah dibak, itu adalah wa matawallada minhuma aw min ahadihima, yaitu hewan turunan dari anjing dan babi. Jadi jika terjadi perkawinan silang misalnya antara anjing dan babi, ya maka hasil turunannya di sini walaupun kulitnya itu disucikan dengan cara disamak ketika jadi bangkai, maka tidak bisa jadi suci. Begitu juga jika anjing atau babi itu terjadi perkawinan silang dengan hewan yang halal yang lainnya, seperti misalnya kalau ada anjing yang melakukan perkawinan silang dengan kambing yang suci dan halal, maka ini juga tetap hasil turunan dari hewan tersebut, kulitnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak atau dengan cara dibak. Kemudian terakhir Abu Syuja itu mengatakan tentang ya, berkaitan juga tentang bangkai. Di sini ada tulang bangkai dan ada rambut bangkai. Beliau katakan bahwasanya wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Ya, tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis. Ya, tulang bangkai dan rambut bangkai atau bulunya itu najis. Ya. Ini menjadi pendapat dari Abu Syuja. Namun yang lebih tepat tentang masalah ini bahwasanya kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwasanya para salaf itu masih menggunakan tulang dari bangkai ya, seperti mereka gunakan tulang gajah, itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan wangi-wangian ya, karena dahulu ulama salaf itu biasa menggunakan wangi-wangian, mereka menyimpannya itu di tempat atau wadah dari tulang
Nah, kemudian juga tentang masalah bulu tadi itu juga tidak ada masalah, ya, karena berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wa min awsafiha wa awbariha wa asy'ariha asasa wa mata'an ilahin. Itu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan wa min aswafiha, yaitu dari bulunya, yaitu dari bulu bangkai, wa awbariha, ya juga dari rambutnya dan juga dari bulunya pula, itu bisa dijadikan asasan perabot rumah tangga, ya, perabot rumah, dan juga bisa digunakan sebagai, ya, sebagai perhiasan. Wa mata'an ilahin, sebagai perhiasan hingga waktu tertentu. Maka dari dalil ini, yaitu dari surat An-Nahl ini, maka para ulama, yaitu diantaranya ulama Hambali, itu berdalil bahwasanya masih bolehnya menggunakan bulu atau rambut dari bangkai untuk, ya, hal-hal yang sifatnya itu mubah. Jadi yang pendapat yang lebih tepat bahwasanya tulang dan rambut atau bulu dari bangkai itu pun masih suci. Lalu beliau katakan di sini, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami, tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis kecuali manusia, ya, karena manusia itu asalnya, ya, ketika dia hidup itu mulia, ketika dia mati juga mulia, dan Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad karamna bani Adam, dan kami telah memuliakan manusia, yaitu anak keturunan Adam. Maka dari dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika mati pun tulang dari manusia ataupun bulu ataupun rambutnya, ya, itu tetap masih dikatakan suci, ya. Ini demikian yang disampaikan oleh Abu Syuja tentang masalah kulit, dan kaitannya dengan kulit dari bangkai ini adalah berkaitan dengan tulang dan rambut atau bulu dari bangkai. Intinya kaitannya dengan masalah yang kita bahas dalam kitab Thaharah, ini kaitannya adalah karena wadah tadi, yaitu wadah yang berasal dari kulit ini biasa digunakan untuk berwudu, maka ini perlu kita pilih mana saja yang suci, ya, sehingga air tadi tidak terpengaruh najisnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.